Smart Business. Sebagai pebisnis yang punya produk atau jasa ya, mungkin smart listeners nggak afdol rasanya kalau nggak dikomplain sama yang namanya pelanggan. Nah, tapi bagaimana cara Anda untuk bisa memfeedback komplain tersebut? Nah, di episode kali ini saya Maria Delsa akan berbincang bersama dengan Mas Burat Pangeran, GM Marketing dan Marketing Communication at Tribun Network dan juga GM at Strata X Kompas Gramedia. Hai Mas Burat, apa kabar? Kita berjumpa kembali. Dan di episode kali ini kita mau ngomongin soal komplain-mengkomplain nih dari pelanggan, Mas. Apalagi di era digital kali ini ya, mungkin yang komplain satu yang hujat se-Indonesia. Ya benar. Seperti apa nih di era yang seperti ini? Apakah terlalu sebrutal itu ketika menyampaikan komplain, Mas? Ya, memang dengan sosial media jadinya akses untuk lebih banyak orang lebih cepat ya. Jadi memang satu komplain itu domino efeknya bisa sangat luas dan sangat cepat gitu. Jadi nggak bisa dihindari ya. Kayaknya memang itu sudah zamannya. Tinggal bagaimana kita bisa beradaptasi dengan itu atau tidak gitu. Karena ya zaman siapa yang mau ngelawan zaman gitu ya. Jadi ya kita pasti akan ketinggalan. Jadi ya bagaimana kita bisa meresponnya dengan lebih baik aja. Yang kayaknya itu yang ya sesuatu yang bisa kita kontrolkan lebih ke situ ya. Yes, tapi sebagai seorang yang mungkin memiliki brand, ketika dikomplain hal-hal seperti itu melalui media sosial, apa sih sebenarnya yang harus ditanggapi dari pemilik brand ini? Oke, yang pertama mungkin mesti bisa membedakan dulu ya. Ini komplainnya valid atau ini cuma noise. Karena noise juga kan banyak ya. Karena ya tadi itu semua orang jadi punya akses terhadap internet, terhadap sosial media, dan kita juga tahu nggak semuanya komplain atau keluhannya itu valid gitu. Valid itu dalam artian apakah ini komennya tuh sesuai atau memang dia lagi meracau aja kayak gitu. Jadi pertama mesti bisa bedakan dulu. Yang ini memang benar-benar komplain yang kita perlu perhatikan atau ini hanya noise aja gitu kan. Contohnya Mas, ngebedain yang benar-benar komplain sama yang ternyata ini cuma noise doang. Iya, kayak misalnya apalagi jualan minuman gitu ya. Ini kurang banyak nih gitu. Nah, itu kan ya masa kita tanggepin yang kayak gitu. Itu kan sederhana ya. Kurang banyak semua juga pasti maunya kayak gitu. Atau yang nggak relevan gitu kayak misalnya nih jalan ke sana ternyata macet ya gitu kan. Ya bukan tanggung jawab yang punya brand juga. Kayak gitu kan, itu kan noise ya. Nah itu kayak gitu-gitu nggak semua perlu kita tanggapi gitu. Jadi mesti bisa membedakan dulu nih yang mana yang noise atau yang memang yang valid gitu. Ya. Gitu sih. Tapi kalau kita ngomongin masalah komplain ini, kita pernah ngebahas di customer experience di episode lalu nih Mas. Apakah ini ada keterkaitannya? Ada keterkaitannya karena memang komplain ini bagian dari customer experience juga. Saya punya ini menarik ya, cerita menarik. Jadi dulu mantan bos di tempat kerja sebelumnya tuh sangat percaya terhadap satu brand mobil. Terus kenapa gitu? Ya selain produknya bagus dia bilang, tapi they handle complaint very well. Maksudnya apa gitu ya? Ya jadi waktu itu dia bilang, iya ini mau komplain karena cepat panas misalnya ya. Misalnya, saya agak lupa waktu itu komplainnya apa. Cepat panas gitu. Oke Pak, kami kirim ini ya mekanik ya ke sana gitu ya. Ya oke. Nah, waktu ngirim mekanik satu cepat. Terus memang ini ya jujur gitu, maksudnya udah sampai mana, berapa lama lagi, itu terus dijaga gitu sama mereka. Pak, maaf ya, ini masih sekitar 10 menit lagi misalnya kayak gitu. Jadi the whole experience mantan bos saya itu waktu nunggu juga masih enak. Lalu pas lagi ketemu, dijelasinnya juga enak. Lalu Pak ini kayaknya memang harus diservis dulu nih kayak gini. Bahkan sampai ketika diservis, beliau mendapat pinjaman mobil. Nah itu kan nggak semua brand akan melakukan hal seperti itu ya. Jadi keseluruhan komplainnya itu ditanggapi, kemudian walaupun ternyata escalate gitu sampai ke service, itu keseluruhan experience-nya enak. Sehingga mantan bos saya itu
ngelihat brand itu, dia tahu dia nggak cuman beli mobilnya, tapi dia juga tahu dia membeli keseluruhan customer service yang baik itu. Jadi cuman berawal dari komplain yang mungkin nggak terlalu parah, tapi dia jadi bisa merasakan treatment dari brandnya yang cukup baik itu, jadinya udah dia nggak mau pindah ke brand lain lagi tuh sejak saat itu gitu. Oke, berarti ini menarik banget nih. Tapi nggak semua perusahaan atau brand ini melakukan menanggapi komplainin yang seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya untuk membenahi dan supaya itu tadi customer-customernya tuh punya experience customer yang baik gitu? Betul. Jadi memang yang pertama sepertinya perlu disadari dulu bahwa komplain itu kan tanda awal ketidaksukaan atau turning point. Customer pindah ke brand sebelah atau ke opsi lain lah gitu ya. Jadi itu penting untuk kita perhatikan memang, dan sadar juga menyadari bahwa ini bagian dari customer journey, sehingga tidak bisa berdiri sendiri juga. Kayak tadi cerita mengenai mobil tadi, kan dia connect sama service, sama mekanik, dan itu akses itu kan harus dibuka di dalam perusahaan gitu kan. Kadang ada customer service, nanti kami kabari lagi ya, terus lama gitu misalnya. Atau ya kami tampung, terus apalagi nih, nggak ada kelanjutannya gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan harus di-unlock dulu gitu di dalam perusahaan. Nah, itu yang sepertinya perlu disadari juga bahwa mungkin ada akses yang cukup luas yang perlu, dan tentunya SOP yang perlu diperhatikan untuk menangani komplain seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau kita balik lagi ke komplain pelanggan yang di era digitalisasi yang semakin brutal ini, masih sosial media, perlu nggak sih seorang pebisnis itu melakukan legalitas ketika mungkin untuk membentengi biar nggak diserang nih, bisa aja nih para pelanggannya dilaporin polisi karena mungkin merusak citra dari brand itu, Mas. Sudah perlu nggak menurut Mas Burat? Tentu ada batasnya. Kalau ternyata misalnya ya batasnya tuh misalnya setelah diverifikasi ternyata tuduhannya tidak benar, fitnah jatuhnya misalnya. Nah, itu mungkin perlu bisalah diperhitungkan untuk mengambil jalur tersebut. Namun kalau sekarang di era digital ini makin lama proses itu tuh semakin terus menggerus dari value dari brandnya. Dengan zaman yang sudah semakin cepat, orang tuh cepat lupa kok. Cepat banget lupa gitu ya. Oh iya nih rame gitu, terseret udah. Begitu misalnya terjawab, ya udah, nah itu akan tergeser dengan viralitas berikutnya gitu. Jadi kalau memang mau mengambil jalur tersebut, harus benar-benar memastikan diri kalau emang yang bersangkutan, yang komplain itu memang ada niatan yang memang jahat gitu. Karena kan pada dasarnya gini, komplain pun ya walaupun bentuknya komplain itu sebenarnya rasa peduli loh terhadap brand kita. Untuk perbaikan benar gitu. Kalau dia nggak terlalu peduli atau sukanya cuman sedikit gitu, udahlah bodo amat, gue beli lagi. Exactly gitu. Jadi kalau dia masih take effort untuk komplain, bahkan mengikuti proses komplain yang mungkin panjang gitu ya. Nah, itu patut kita perhatikan karena itu bentuk rasa care-nya mereka gitu sama brand. Berarti kalau sudah ada terlanjur bad news ke dampaknya ke produk kita misalnya, apakah harus didiamkan atau apa, Mas? Nggak bisa. Image jelek itu sangat berpengaruh lah ya sama kita, dan apalagi kalau sudah menyentuh value-nya kita. Apa yang harus kemudian dilakukan, Mas? Ya tentunya memperbaiki ya. Satu, cepat menyelesaikan. Kalau memang ini cepat jadi viral, cepat dilalui gitu, cepat dilalui. Karena kalau terus berlangsung lama, kita yang rugi, sudah pasti kita yang rugi. Jadi maksudnya sisi brand yang rugi gitu ya. Jadi sebisa mungkin cepat dilalui, biar nggak terus menggerogoti citra kita gitu. Jadi banyak cara tentunya. Banyak cara, dan kadang ketika kita sudah kita melihat opportunity-nya itu bisa balik menjadi
kelebihan kita atau seperti tadi cerita si mobil tadi gitu yang tadinya ya cuman customer biasa terus dia jadi loyal gitu karena melalui proses penanggulangan komplain yang baik gitu. Nah itu mungkin yang perlu terus dilatih di perusahaan atau di brand kita untuk bisa menghandle komplain jadi opportunity untuk membuat dia jadi lebih loyal, customer jadi lebih loyal. Berarti kalau misalnya sebuah brand ini mendapatkan bad news gitu, tergantung si pengusahanya ini ya, feedbacknya seperti apa. Apakah justru malah memberikan hal-hal yang menarik netizen ini untuk bisa tersentuh malah gitu ya? minyak lagi gitu ya. Ya bisa banget kayak gitu. Yang terburu-buru, yang panik gitu. Kadang kan suka menghasilkan hal yang seperti itu. Mungkin salah satu mitigasinya jaga-jaga gitu ya. Kalau itu terjadi ya disiapkan skenarionya. Kalau misalnya ini terjadi kita harus ngapain nih? SOP-nya gitu ya. Disiapkan aja dari awal, siapin ini. Jadi begitu itu terjadi, udah tahu ya harus ngapain, udah gerak. Karena tadi kan goalnya adalah membuat ini cepat berlalu. Karena semakin dragging ya tadi terus akan kita yang rugi gitu. Nah, jadi mungkin bisa latihan dulu gitu. Kayak latihan kebakaran gitu kan udah tahu. Nggak panik karena begitu ngeliat asap atau api besar kan udah hilang, nggak tahu harus ngapain. Nah, exactly itu juga bisa kayak gitu. Kalau udah diserang bad news gitu, panik ngapain. Tapi kan kalau sudah terbiasa, sudah sering latihan, udah bisa mengcover itu dengan lebih baik atau merespon dengan lebih baik. Kalau Mas Berat sendiri dari pengalaman Mas Berat pernahkah mendapatkan komplain mungkin? Pastilah, pasti. Apa yang dilakukan? Sebelumnya, ya yang pertama tadi kita verifikasi dulu. Ini se-damage-nya tuh sejauh apa sih gitu ya. Kita internal cepat. Ini memang ada yang perlu diperbaiki di sisi kita. Nah, setelah itu ya kita lihat SOP biasanya apa nih? Apakah kasih reward atau balasan yang lain gitu ya untuk customer-nya atau ada cara lain. Nah, salah satu yang pernah dulu dilakukan juga ya diajak ngobrol aja orangnya. Diajak ngobrol, komplain gini. Nanti dari dia tuh kita akan bisa benar-benar tahu intensinya. Kalau memang dia cukup care dan memang untuk perbaikan kita, dia akan lebih bisa diajak ngobrol lah gitu. Dan jarang yang emang niatnya jahat banget gitu tuh jarang sih. Ya nggak tahu kalau politik ya brandnya, tapi kalau brand itu sih kayaknya enggak lah, bisa kalau diajak ngobrol gitu. Yes, kalau untuk menanggapi komplain itu better untuk kita tanggapi juga lewat sosmed atau kita hubungi langsung sih person to personnya, Mas? Tergantung komplainnya. Tergantung komplainnya gitu. Kalau komplainnya kita bisa lucuin, kita bisa jadiin komedi, kita bisa balikin, tapi kalau ternyata emang cukup serius, ya mendingan jangan di publik. Karena begitu di publik, itu bisa geser tuh. Itu lebih repot lagi. Jadi misalnya membahas mengenai A, terus kita balas, geser jadi B. Itu repot tuh. Jadi ada dua yang harus kita siram gitu istilahnya, kita padamkan. Nah, itu jangan sampai. Jadi lihat dulu ini se-damage apa sebenarnya komplainnya. Gitu. Berarti tergantung ya, mungkin kalau ya memang bisa dilucu-lucuin, kenapa enggak gitu ya. Thank you Mas Berat sudah mau sharing di sesi ini bersama dengan Smart FM. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode lainnya, mungkin akan lebih detail membahas kehidupannya Mas Berat ya, dengan journey-nya yang panjang. Akhirnya saya Maria Delsa dan juga Mas Berat Pangeran pamit, sampai berjumpa di podcast berikutnya. Smart Business. Lead you better.